Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih di Berndu TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya di seni awal pekan kita, dan kita masih berbincang tentang tema kita yaitu waspada penyakit di musim penghujan dengan narasumber kita ada Dr. Sela Arini Putri selaku dokter Puskesmas Kampung Bali, dan juga ada Pak Juni Haryadi selaku Kadis Kesehatan Kota Bengkulu nih. Nah, kita kembali berbincang ke Dr. Sela nih ya. Ini mungkin balik-balik lagi nih karena musim penghujan ini kan merentan dengan influenza, batuk, pilek dan sebagainya, ISPA dan lain halnya nih. Nah, kalau ISPA dan juga influenza sendiri, kalau obat-obatan di warung, orang beli obat di warung nih, itu kan misalnya langsung nggak mau ke puskesmas nih atau ke fasilitas kesehatan, itu seperti apa? Apakah termasuk penyakit yang tidak terlalu mengkhawatirkan atau seperti apa sih dokter? Oke, tadi kalau sifatnya itu masih emang virus ya, itu kan dia akan berangsur pulih dengan sendirinya sebenarnya tanpa diobati. Tapi kita juga tetap terganggu ya aktivitas kita karena keluhan ya bersin, kemudian batuk, pusing seperti itu. Sehingga orang-orang akan membeli obat-obatan ringan ini di warung atau apotik yang sifatnya dijual bebas. Nah, kalau obat-obat yang sifatnya dijual bebas memang sudah diperbolehkan, silahkan seperti itu. Tapi tolong untuk dosisnya. Jadi kalau seandainya memang nggak paham dosis, bukan basicnya medis, ya alangkah baiknya langsung aja ke fasilitas kesehatan. Iya betul, jangan males ya kan, walaupun gitu. flu sedikit langsung aja datang nggak apa-apa ya kan, akan ditangani juga oleh Paskes Kesehatan ya kan. Oke, nah kalau anak-anak nih, anak-anak kan susah banget nih kalau musim hujan tuh enak banget dia mau main hujan dan sebagainya, ditunggu-tunggu nih kalau musim hujan ya kan. Nah, ini seperti apa untuk meningkatkan imunitas dari anak-anak sendiri, dokter? Oke, untuk meningkatkan imunitas ini sendiri, kalau anak-anak biasanya itu tadi ya, tetap kita berikan asupan makan yang bergizi. Kalau saya juga sebenarnya suplemen, banyak yang belum diketahui suplemen vitamin D itu yang kita butuhkan. Vitamin D ya? Kalau untuk di Indonesia mungkin kalau kita cek kadar vitamin D seseorang itu mungkin bisa jadi rendah ya. Iya. Sehingga kita membutuhkan anak-anak ini. Apalagi sekarang ya, kita jarang yang terpapar sinar, lebih sering di dalam ruangan indoor. Betul, ber-AC ya kan. Enak dong. Musim penghujan pun masih sering di AC ya kan Pak? Oke. Jadi kita membutuhkan itu, karena vitamin D ini berakibat juga ya, maksudnya menimbulkan dampak efek yang baik untuk tubuh anak, termasuk daya tahan tubuhnya. Gitu. Nah, satu lagi nih sebelum ke Pak Kadis ya kan. Nah, kalau ini tadi yang ber-AC tadi nih, kalau ber-AC musim penghujan masih ber-AC itu baik nggak sih buat kesehatan dokter? Cuacanya kalau udah dingin ditambah AC ekstrim dong. Iya. Nah, ini kurang baik ya untuk anak-anak. Oke, memicu juga untuk ada virus influenza yang masuk atau seperti apa? Pastinya suhu ekstrim itu kan memicu kalau yang orang-orang sensitif, misalnya saya saja rinitis alergi, itu saya udah bisa bersin-bersin berapa kali loh. Dalam satu periodik bisa 5 kali bersin kan kayak gitu. Nah, endingnya nanti apa? Flu juga gitu. Jadi kalau udah tahu cuaca lagi nggak baik, lagi dingin, ya suhunya disesuaikan gitu. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Kadis nih, untuk Pak Kadis sendiri. Nah, untuk penyakit influenza juga sering sekali muncul di musim kesehatan. Nah, ini ada tips nggak sih kalau kita lagi influenza itu, apakah kalau bersin menutup atau seperti apa gitu Pak? Ada tipsnya nggak sih dari dinas kesehatan sendiri? Ya, kalau untuk tips ya, kalau kita lagi bersin, kita usahakan jangan jangan dekat, jangan menghadap orang gitu kan? Ya, kalau batuk ya tentunya ya harus ditutup ya, harus pakai masker. Usahakan kalau memang kita flu ataupun lagi batuk kita bermasker ya. Oh, berpakai masker. Oke, baik. Kita gunakan masker, ataupun kalau betul ya jauh-jauh lah dari orang bersin ya, jauh dulu menghindar. Jangan sengaja ya, Pak. Jangan sengaja. Udah tahu kita mau bersin, kita muncratin di muka orang kan kasihan. Jadi itu
karena influenza itu cepat menular ya, cepat menular bagi orang yang apalagi cuaca yang dingin kayak gini, karena suhu tubuh manusia itu kan normalnya itu harusnya 36 ke atas ya. Kalau di bawah 36 itu kita rentan untuk terkena penyakit. Oke, baik. Nah, kita kembali ke dokter lagi nih. Kalau influenza sering disertai dengan sakit kepala, itu kenapa dokter? Ya, pada saat Apakah pengaruh gitu atau gimana? pada saat ISPA ya, orang sering mengeluhkan nyeri kepala, pusing. Ya itu tadi, virus ini keluhannya akan seperti itu. Oke. Badannya meriang, sakit kepala, tidak nyaman, bersin-bersin, ngilu sendi. Nah, itu virus itu akan. Itu emang penyertanya gitu? Ya, betul. Oh gitu. Jadi untuk pengobatannya sendiri itu dari pengobatan ISPA-nya atau semua yang di... Biasanya kita akan melakukan pengobatan namanya simptomatik. Artinya berdasarkan gejala pasien. Artinya kita harus meredakan keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pasien seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya. Kita kembali ke Pak Kadis lagi nih. Kalau di Dinas Kesehatan ini sendiri Pak, misalnya ada penyakit yang mungkin harus ditangani dan juga emergensi tentunya ya. Emergensi itu seperti apa? Langsung datang ke Paskes atau ke masyarakatnya untuk disosialisasikan atau seperti apa nih Pak? Kalau untuk kejadian emergensi ya tentunya kita harus sama-sama tahu ya, kalau memang dia darurat ya memang harus ke fasilitas kesehatan ya, terutama ke IGD ya kalau memang itu darurat, apalagi daruratnya sesak napas kayak gitu. Wajib harus ke UGD karena ada fasilitas oksigen di situ, ada obat-obatan tertentu yang bisa meredakan gejala sesak napas. Oke, nah kalau dari data dari Kadis ini sendiri, dari Kadis Kota ini sendiri, puskesmas yang mungkin kebanyakan DBD-nya ini dari daerah mana Pak, kalau boleh tahu? Hampir merata ya sebenarnya kalau untuk DBD ini, kalau saya lihat puskesmas daerah Padang Serai ya. Daerah Padang Serai. Ya, Padang Oke, Serai. itu karena lingkungan atau karena lingkungan kondisi atau seperti karena apa? kondisi lingkungan, kemudian juga daerah Lempuing ya. Kan memang airnya banyak tergenang di situ ya. Kemudian tingkat pendidikan masyarakatnya, kebersihan lingkungannya juga itu kurang di situ. Jadi masyarakat kurang menjaga kebersihan lingkungan, sehingga untuk DBD itu cenderung lebih ini aktif ataupun lebih berkembang biaknya di sana. Oke, nah kalau udah melihat hal seperti itu, tindakan dari Kadis ini sendiri, kesehatan kota ini sendiri apa nih untuk puskesmas yang tersebut? Tentunya kita memerintahkan kepada petugas-petugas di puskesmas untuk lebih aktif lagi melakukan promosi-promosi kesehatan di masyarakat agar supaya masyarakat itu mengerti cara pencegahan dan penanggulangan DBD tersebut. Oke, baik nih. Terakhir nih Pak, boleh silakan dengan kesimpulan kita hari ini mungkin tentang waspada penyakit di musim penghujan, silakan. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat ya, untuk mewaspadai penyakit di musim penghujan ini. Tentunya kita harus menjaga imunitas kita dengan baik ya. Gimana cara menjaga imunitas dengan baik? Kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, makan buah-buahan, makan sayuran, kemudian protein ya, ikan atau daging. Kemudian juga kita harus menjaga aktivitas tidur kita. Tidur jangan sampai kurang, istirahat yang cukup, kemudian aktivitas berolahraga yang sesuai dengan umurnya, jangan dipaksakan. Kalau udah tua nggak mungkin ya kita paksakan dia lari, sprint kan mungkin. Jadi olahraga sesuai umur, sehingga itu tidak membahayakan. Kemudian juga tentunya banyak-banyak mengkonsumsi air minum ya. Kemudian hindari kalau udah tahu dingin masih minum es. Ya, itu memicu terjadinya penyakit ISPA. Oke, baik. Terakhir dari Dr. Sela, silakan kesimpulan kita hari ini. Oke, himbauan saya untuk masyarakat pemirsa di rumah, kalau memang sudah ada gejala ISPA, diare, kemudian DBD ya, tadi demam yang tidak kunjung sembuh, kemudian juga ada penyakit kulit, fasilitas kesehatan khususnya di kota ini sangat dekat dengan kalian, sehingga datanglah, tenaga kesehatan siap melayani, kemudian siap mengedukasi juga, dan ada pencegahan preventif, yaitu adalah imunisasi. Jadi jangan lupa melakukan imunisasi anak Anda,
di puskesmas dan gratis. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Sheila atas kedatangannya. Terima kasih juga untuk Pak Kadis atas kedatangannya tentunya. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan hari ini tentang tema kita yaitu waspada penyakit di musim penghujan. Dan tentunya seberapapun hal-hal yang mungkin terjadi di tubuh kita yang dirasakan mungkin tidak enak, tidak baik, tentunya harus langsung diobati dan juga datanglah ke paskes-paskes kesehatan agar kita tahu dan juga dapat diobati tentunya ya. Baik, saya Kari pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.